warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny Wahyu Saputro, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan coaching, yakni adalah pasca supervisi, yang dimana di sini saya dibersamai oleh Pak Yermia selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Semen, dan juga Ibu Nurati selaku pengajar praktek dari guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Pak Yermia. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi juga Bu Nurati. Kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Saya sudah membersamai Bapak Yermia di mana di kelas 12 ya Pak Yermia ya. 12. Langsung saja Pak Yermia. Jadi pada percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Pak Yermia lakukan, yang sudah kita lakukan bersama. Saya membersamai Pak Yermia di kelas 12 dalam mapel atau mata pelajaran sejarah yang sudah lampau, yang dimana pada tujuan kali ini kita akan mengkonfirmasi, mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan Pak Yermia terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Langsung saja Pak Yermia terkait dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Yermia yang sudah melakukan proses kegiatan pembelajaran yang saya observasi ini Pak? Ya, perasaannya cukup deg-degan, tapi menyenangkan juga. Jadi ternyata nggak disupervisi sama Pak Kepala Sekolah, tapi disupervisi sama teman, rasanya juga sedikit berbeda. Oke, alhamdulillah berjalan lancar ya Pak Yermia. Berjalan lancar. Walaupun ada sedikit kendala seperti itu ya Pak ya. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, pembelajaran yang Pak Yermia sudah lakukan, kita kembali area perkembangan apa saja yang dilakukan Pak? Ya, kemarin dalam pembelajaran sejarah yang mengangkat tema disintegrasi bangsa Indonesia, ada dua aspek. Yang pertama tentang pengetahuan, di mana nanti anak-anak itu bisa belajar, jadi nggak hanya memahami, tapi targetnya mereka bisa menganalisis peristiwa-peristiwa disintegrasi bangsa yang pernah terjadi pasca Indonesia Merdeka. Sedangkan untuk yang bagian keterampilannya, aspek keterampilannya, serta didik siswa-siswi itu tugas akhirnya adalah bagaimana mereka bisa menyajikan data berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan. Baik, jadi area perkembangan di sini meliputi area aspek pengetahuan ya Bapak ya. Ya, Di mana peristiwa disintegrasi bangsa ini siswa bisa mendiskusikan ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah keterampilan, di mana siswa mampu menganalisis sehingga data yang tersaji ini peristiwa disintegrasi bangsanya ini seperti apa ya Pak ya. ya. Oke, terima kasih Bapak. Dari area yang sudah Bapak kembangkan ini, kira-kira bisa diulas kembali sedikit terkait dengan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Pak Yermia lakukan kemarin? Yang jelas kalau dimulai dari persiapan, Pak. Dari persiapan, kemudian memikirkan bagaimana nanti di kelasnya, langkah-langkahnya, alur-alurnya, itu harapannya bisa sesuai dengan modul ajar yang dibuat. Kemudian berawal dari nanti ada pembagian kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik, karena sebelumnya juga sudah dilakukan semacam tes diagnostik, meskipun hanya simpel aja untuk mengetahui kemampuannya bagaimana. Setelah itu pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, kemudian memberikan materi berdasarkan kemampuannya tadi. Setidaknya ada beberapa yang membedakan, jadi nggak hanya kita literasi dari
artikel baca ataupun jurnal, tapi kemarin saya juga memberikan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Kemudian setelah itu mereka berdiskusi, kemudian membuat PowerPoint, itu mereka presentasi ya seperti biasa, mereka ambil kesimpulan dari Luar biasa sekali nih Pak Ilmiah, ketika materi sejarah yang abstrak ini bisa menyajikan analisis yang luar biasa Pak. Kemarin ketika saya membersamai Pak Ilmiah nih dalam proses observasi, memang anak-anak ini yang sudah Pak Ilmiah persiapkan modul ajar ini memang sudah runtut dan seksama terkait dengan langkah-langkah proses pembelajaran sampai sudah menyediakan berbagai media belajarnya Pak, mulai dari YouTube, artikel dan sebagainya. Luar biasa sekali. Menurut Bapak, kira-kira sejauh mana Pak proses pembelajaran yang Pak Ilmiah lakukan kemarin, apakah berhasil atau seperti apa Pak? Kalau dikatakan berhasil dengan sempurna sih enggak, tapi pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi ketika mengajar dengan jumlah 36, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Ternyata dengan pengelompokan berdasarkan kemampuan masih saja ada yang bisa dikatakan 1-2 anak itu tidak aktif gitu. Jadi ya harapannya ke depannya akan mendapatkan formula yang lebih baik bagaimana treatmentnya supaya mereka bisa maksudnya aktif secara bersama-sama. Jadi nggak hanya satu aktif kemudian yang lainnya gimana atau lebih sibuk gimana. Baik, ujiannya seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti Pak Ilmiah sudah sampai mampu mengatakan bagaimana sejauh mana pembelajaran yang Pak Ilmiah lakukan ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang ada kendala terkait dengan partisipasi anak yang memang dikatakan dari 36 siswa ini ya Pak ya. Dalam kelompoknya ini memang beberapa siswa dikatakan kurang efektif dalam proses partisipasinya. Ya, mungkin tadi dikatakan kurang aktif dalam proses ya, walaupun Pak Ilmiah ini sudah memperhitungkan bagaimana kelompok yang disajikan itu sesuai dengan kemampuan si anak ya Pak ya. Baik, dari kekurangan dan kendala yang Pak Ilmiah lakukan tadi yang sudah dirasa, kira-kira hal itu bisa terjadi karena apa Pak? Bisa terjadi kalau menurut saya kemarin saya tidak melihat secara personal anak-anaknya, melihat dari gaya belajarnya, saya cuma melihat dari kemampuannya. Mungkin itu yang akan menjadi koreksi saya. Jadi harapannya ke depan saya bisa mengamati anak-anak berkaitan dengan gaya belajarnya, meskipun untuk mendapatkan hasil itu cukup sepertinya cukup lama, karena nggak bisa dalam sekali atau dua kali pertemuan langsung mendapatkan ternyata misalnya Menteri Hanum ini gaya belajarnya itu visual ataukah audio atau gimana. Tidaknya perlu cross check dulu dengan anak-anaknya seperti itu. Jadi harapannya yang akan saya coba ke depan ya menggunakan gaya belajar ini. Luar biasa Pak Ilmiah ya. Dari yang tadi sudah dipaparkan, ternyata memang mampu menganalisis bagaimana sebenarnya Pak Ilmiah ini ingin melakukan pendekatan khusus terkait bagaimana bisa mengakomodir gaya belajar siswa bisa diterapkan dari proses pembelajaran di kelas apa ya. Ya, semoga harapannya nanti ke depan Pak Ilmiah bisa mengeksekusi apa yang menjadi rancangan pembelajaran Pak Ilmiah ke depannya, entah di kelas yang sama ataupun di kelas yang lain ya, yang bisa mengakomodir bagaimana kendala itu tadi terjadi. Ya. Luar biasa. Kira-kira untuk aksi nyata ini, untuk rancangan perubahan ini akan dilakukan kapan Pak Ilmiah?
kalau bisa sesegera mungkin, karena perlu seperti yang saya sampaikan tadi, perlu seperti halnya asesmen diagnostik dulu ya, melihat bagaimana anak-anak ini apakah gaya belajarnya itu audiovisual ataukah bisa audio saja, kemudian disesuaikan dengan nanti materi yang tepat itu seperti apa. Karena ada beberapa materi, misalnya gaya belajar anak ini lebih ke audio, sedangkan seringkali yang kita sajikan kan audiovisual seperti dari YouTube dan lain sebagainya. Kita perlu sedikit mencari rekaman-rekaman, misalnya bisa mencari pidato-pidato dari Pak Karno yang diambil dari radio atau gimana. Setidaknya saya ingin mencoba hal itu. Baik, berarti setidaknya ini nanti dalam waktu singkat ya Pak ya, untuk perubahan ini, karena memang ingat Pak Yirmi ini guru yang sangat sibuk, sehingga mulai dari asesmen diagnostik sampai nanti analisis bagaimana gaya belajar siswa ini bisa mengakomodir sampai terwujudnya kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran ya Pak. Ya. Oke, baik, saya nantikan Pak terkait dengan nanti kita setelah pasca percakapan ini kita masih tetap berdiskusi mungkin atau berbincang-bincang terkait action-action yang Pak Yirmia lakukan. Ya. Terima kasih Pak Yirmia, luar biasa sekali, tetap semangat Pak Yirmia ya. Terima kasih terkait dengan proses pembelajaran. Baik, yang terakhir Pak Yirmia, dari percakapan yang kita lakukan ini kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kesimpulan ini? Dari percakapan singkat ini sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Dedi tadi, yang terpikirkan dari saya adalah mengenai kendala-kendala, kemudian solusi yang harus dilakukan, kemudian aksi yang jelas seperti apa dalam treatment anak-anak nantinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Yirmia, semoga bermanfaat. Waktu yang sangat singkat ini tapi berarti sekali ya Pak Yirmia. Semoga dengan diskusi ataupun berbincang-bincang yang singkat ini bisa kita lakukan ke depannya kembali Pak Yirmia. Karena tentu saya juga belajar dengan Pak Yirmia bagaimana bisa memaparkan materi yang abstrak tetapi menarik dan juga bisa mengakomodir gaya belajar siswa ini. Ya, terima kasih. Demikian percakapan kita dalam percakapan pasca observasi, dan selanjutnya kami persilakan Bu Nuranti untuk memberikan publik refleksi terkait dengan proses percakapan hari ini. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Denny, waktu yang diberikan luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan dari percakapan pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan MPJ, sudah memenuhi dari alur data yang dilakukan. Harapannya proses seperti ini bisa dikembangkan di SMA 1 ini dengan mengajak atau mengimplementasikan dengan rekan-rekan yang lain, karena memang harapannya observasi pembelajaran adalah ada proses mulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Luar biasa, salut untuk Pak Denny dan rekan sejawatnya. Terima kasih Pak Denny, mudah-mudahan bisa dikembangkan kepada teman-teman. Terima kasih kembali. Ya, demikian kesempatan yang luar biasa ini, di mana kami sudah melakukan percakapan pasca observasi dan juga sudah Bu Nuranti selaku PP sudah memberikan refleksi kualitas terkait dengan percakapan observasi kali ini. Demikian saya Dini Bayu Saputro selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mohon pamit. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.